pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya kita uyup dulu kopinya. Konflik bagian dari kehidupan manusia. Ironisnya, manusia sering bertikai bukan karena tujuan yang berbeda, melainkan hanya karena cara pandang yang tidak sama, karena cara yang tidak sama. Dari hal-hal sederhana, perbedaan bisa menjelma menjadi perselisihan hebat. Seakan kita lupa bahwa inti yang dicari sebenarnya sama. Inti yang dicari sebenarnya serupa. Dalam kisah Habil dan Qabil, dua saudara ini menempuh jalan hidup yang berbeda. Habil mengembala sementara Qabil bercocok tanam. Perbedaan cara hidup ini kemudian melahirkan peristiwa yang dikenal sebagai konflik pertama manusia. Dari kisah ini, kita melihat bukan soal apa yang mereka lakukan, melainkan bagaimana rasa iri, perbandingan, dan ketidakmauan menerima perbedaan bisa tumbuh menjadi bara yang membakar hubungan keluarga. Kisah tersebut tidak hanya milik satu tradisi, melainkan hadir dalam beberapa keyakinan dengan ragam penekanan yang berbeda. Namun, pesan universalnya tetap sama. Perpecahan sering lahir bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena hati manusia sulit menerima bahwa orang lain bisa berbeda jalan, berbeda pilihan, dan bahkan berbeda cara memandang hidup. Jika ditarik ke masa kini, pola serupa masih berulang. Konflik demi konflik. Meletus bukan karena semata ketiadaan sumber daya, melainkan karena keengganan manusia untuk mengelola perbedaan dengan bijak. Dari Habil dan Qabil, kita seolah diingatkan bahwa konflik adalah bagian dari sejarah panjang manusia. Dan pertanyaannya selalu sama. Apakah kita membiarkan bara itu membesar? Atau justru menjadikannya cermin untuk belajar hidup lebih arif? Konflik sering lahir bukan karena kekurangan, tetapi karena perbedaan cara manusia mendekatkan diri pada kebenaran. Dari sana kita belajar. Konflik bukan sekedar soal siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana hati manusia menanggapi perbedaan. Dalam peradaban-peradaban kuno, kita melihat jejak konflik yang terus berulang. Bangsa-bangsa perang demi tanah subur, akses air, atau jalur perdagangan. Konflik lahir dari kebutuhan yang sangat nyata, namun sering dibungkus dengan cerita yang lebih besar. Kehormatan, kejayaan, bahkan mengatasnamakan mandat sebuah keyakinan atau mandat para dewa. Dari Mesopotamia hingga Yunani, dari kerajaan-kerajaan Nusantara hingga kerajaan besar di Asia, konflik membentuk sejarah sebagaimana roda waktu membentuk peradaban. Konflik tidak selalu berwajah keras. Ia juga lahir dari benturan gagasan. Di ruang ilmu pengetahuan misalnya, teori yang keliru bisa bertahan berabad-abad karena dianggap tabu untuk dipertanyakan. Galileo pernah merasakan pahitnya ditentang hanya karena pandangan ilmiahnya. Karena pandangan ilmiahnya berbeda dari dogma yang berkuasa. Sama halnya dalam kehidupan sosial. Sebuah norma bisa dipatuhi tanpa pernah dipikirkan ulang. Karena orang-orang lebih takut diasingkan daripada mengungkapkan keraguan. Konflik pun berkembang. Tidak lagi sekedar soal kebutuhan dasar. Ia menjalar pada hal-hal yang lebih rumit. Kehormatan, keyakinan, bahkan simbol-simbol yang diyakini sakral. Belakangan ini kita menyaksikan bagaimana simbol keagamaan dijadikan alasan pembenaran suatu tindakan. Bahkan dengan konstitusi yang seharusnya melindungi semua orang.
Simbol yang sejatinya dimaksud sebagai pengingat spiritual bisa berubah menjadi alat untuk mempertegas garis pemisah. Disinilah letak ironinya. Dalam lingkungan yang sempit, tekanan sosial membuat individu menyesuaikan diri hanya untuk merasa aman. Hal ini memunculkan kesepakatan implisit yang tampak seragam, padahal banyak yang sekedar ikut arus agar tidak tersisih. Maka terbentuklah kelompok yang berdiri di atas ilusi kesepahaman. Sebuah kebohongan bersama, di mana orang tidak tahu siapa yang benar-benar setuju dan siapa yang hanya berpura-pura. Di skala yang lebih kecil, konflik hadir dalam keseharian kita. Ia muncul di ruang keluarga, lingkungan kerja, hingga dalam diri kita. Misalnya, di rumah tangga, tak jarang konflik muncul karena hal-hal yang sepele, tapi terasa besar ketika emosi sedang tinggi. Ada pasangan yang bertengkar soal karir. Mana yang lebih penting, pekerjaan atau keluarga? Ada pula yang berselisih soal ekonomi, atau bahkan berbeda gagasan dalam mengatur masa depan. Bila dipandang dari sudut yang lebih jernih, konflik justru bisa memperkuat tali kasih. Pertengkaran kecil, bila diolah dengan kesadaran, dapat melahirkan pemahaman yang lebih dalam antara dua insan. Seperti baja yang ditempa api, cinta pun kadang membutuhkan gesekan agar semakin kokoh. Dan kadang, konflik justru menghadirkan momen jenaka. Misalnya, seorang suami yang ngotot membela pendapatnya dalam rapat keluarga, namun akhirnya terpaksa tidur di sofa karena istrinya memilih diam 1000 bahasa. Esok harinya, ketika kepala dingin, barulah mereka bisa tertawa bersama, menyadari bahwa sofa ternyata bukan tempat tidur yang nyaman untuk jangka panjang. Dari situlah lahir pemahaman baru. Lebih baik kompromi daripada mengorbankan punggung sendiri. Dalam ruang yang lebih luas, konflik juga menuntun masyarakat untuk tumbuh. Sejarah menunjukkan banyak perubahan besar justru lahir dari pertentangan gagasan. Konflik adalah guru yang tegas. Ia bisa menampar keras, tapi juga bisa mengajarkan nilai penting. Bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita belajar mengelola perbedaan. Apakah konflik ini sepenuhnya buruk? Tidak selalu. Justru melalui konflik, manusia belajar mengenali diri dari batas-batasnya. Perbedaan bisa melahirkan kebijaksanaan bila dikelola dengan jujur dan terbuka. Bila dibiarkan, ia berubah menjadi bara yang membakar generasi demi generasi. Banyak perubahan besar justru lahir dari pertentangan gagasan. Pada akhirnya, konflik memang bagian dari kehidupan manusia. Ia hadir dalam skala kecil di antara keluarga dan sahabat, hingga skala besar dalam sejarah bangsa-bangsa. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menghadapinya. Sebagai alasan untuk saling menghancurkan atau sebagai ruang untuk memahami bahwa manusia tidak pernah hidup dalam satu warna yang seragam. Konflik adalah cermin retak peradaban. Pecahannya memperlihatkan wajah-wajah berbeda, tapi tetap berasal dari satu kaca yang sama. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kita hidup selalu bergerak. Berisi tarik-menarik antara ego dan kebersamaan, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Mungkin tugas kita bukan menghapus konflik, melainkan bagaimana belajar melihat serpihan itu sebagai bagian dari gambaran utuh kemanusiaan.
Yang terpenting bukan menghindari konflik, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Pada akhirnya, konflik adalah cermin kehidupan. Terima kasih sudah mampir sampai selesai. Kemudian kita uyup lagi kopinya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.